Halo, bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Di video ini saya akan sharing tentang imposter syndrome atau sindrom penipu. Dan awas, tanpa disadari, ini bisa jadi terjadi pada diri Anda. Many people may not remember this, but Neil Armstrong was here from the very beginning. Nah, mungkin Anda tahu Neil Armstrong. Yes, prestasinya luar biasa. Tentang kisah dia pergi ke bulan, dan sejak saat itu banyak update-update informasi tentang bulan, ya. Kita dapat ilmu yang banyak banget dan namanya tercatat dalam sejarah kita semua. Berikutnya Anda tahu Neil Gaiman? Belum? Oke, saya mau cerita tentang dua orang ini. Ada kisah menarik, ya. Jadi ada seorang pria namanya Neil Gaiman. Dia diundang di sebuah acara yang mana isinya itu banyak banget orang-orang hebat semua di situ. Nah, Neil Gaiman ini sebenarnya adalah seorang yang luar biasa. Prestasinya luar biasa banget. Dia adalah seorang yang multitasking. Penulis, seniman, ilmuwan, sutradara, penulis komik, penyiar radio, seorang penemu, dan lain-lain. Intinya prestasinya adalah mentereng sekali. Tapi anehnya, ya, waktu di acara tersebut, Neil Gaiman ini merasa dirinya itu, dia bilang kayak gini, wah, saya yakin nih bahwa semua orang hebat di sini nggak lama lagi itu bakal menyadari bahwa saya ini bukan siapa-siapa, bahwa saya ini nggak pantas berada di antara mereka. Nah, pada saat itu mulai acara hiburan dimulai, musik mulai dimainkan, ya, berlangsung seperti itu. Nah, Gaiman ini dia berdiri di pojok aula di belakang, ya, sisi paling belakang. Kemudian pada saat itu di sampingnya ada laki-laki lain, ya, laki-laki tua gitu. Dan laki-laki ini ramah, sopan, ya gitu. Dan akhirnya berdua ini bicaralah di belakang itu. Mereka bicara hal-hal seru dan ternyata nyambung. Kenapa? Karena ternyata dua-duanya punya nama depan yang sama, yaitu adalah sama-sama Neil. Tiba-tiba laki-laki tua ini, jadi ini semuanya orang-orang hebat, ya, di situ semuanya orang-orang hebat. Nah, tapi tiba-tiba laki-laki ini nunjuk ke kerumunan orang-orang yang di depan itu, yang lagi nonton musik itu. Dia bilang, Gaiman, saya ngelihat di sana banyak banget orang-orang hebat di sana. Ya, saya berpikir, saya tuh ngapain sih di sini? Ya, saya ngerasa tidak pantas di sini. Semua orang-orang di situ itu prestasinya luar biasa. Mereka sudah menorehkan prestasi yang bervariasi, yang macam-macam. Sementara saya di sini, ya, cuman keluar angkasa saja ke bulan, dan itu juga karena saya menjalankan tugas. Nah, mendengar seperti ini, Gaiman langsung kaget. Loh, Pak, Anda itu sebenarnya luar biasa banget. Karena apa? Anda termasuk histori, sejarah. Anda adalah orang yang pertama menginjak di bulan, dan itu punya arti yang sangat luar biasa sekali. Itu adalah sesuatu yang wow banget. Nah, Anda tahu siapa orang ini? Yes, itu adalah Neil Armstrong, ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, Neil Gaiman dan Neil Armstrong itu mereka sebenarnya adalah orang-orang hebat. Mereka punya prestasi yang luar biasa banget. Tapi ternyata di balik itu ada kesamaan, yaitu mereka mengalami imposter syndrome atau sindrom penipu. Dan hati-hati, ini ternyata tanpa disadari bisa juga terjadi pada Anda. Nah, mulai nih muncul pertanyaan, Kang Afif, imposter syndrome itu apa? Ya, sindrom penipu itu apa? Nah, imposter syndrome, ya, atau sindrom penipu itu mudahnya mah gini, kondisi psikologi seseorang di mana dirinya itu merasa nggak pantas atas kesuksesan yang pernah dicapainya. Contoh, misalnya Anda pernah dapat ranking 1, ya, atau Anda pernah dapat piala, ya, kemudian tiba-tiba suatu saat Anda merasa, itu mah, aduh, saya nggak layak dapat itu. Nah, itu berarti terkena imposter syndrome, ya. Ini sayang banget. Kenapa? Karena orang dengan imposter syndrome ini dia jadinya merasa was-was, ya, merasa bahwa, waduh, takut nih orang lain, takutnya nanti suatu saat tahu bahwa saya itu bukan siapa-siapa, dan saya mah apa, ya gitu. Kemudian orang-orang nanti takutnya tahu bahwa prestasi yang saya dapat itu bukan karena prestasi saya, tapi karena kebetulan, karena misalnya warisan, atau karena ditunjuk secara random, atau apa seperti itu, ya. Nah, ini sayang banget. Dan kalau ini terjadi pada Anda, maka harus diselesaikan sedini mungkin. Nah, memang kalau dari penelitian, dari yang saya baca itu belum ditemukan sebab penyebabnya
kenapa orang itu mengalami imposter syndrome. Tapi memang para ahli itu menyepakati bahwa biasanya itu terjadi karena apakah dianya terlalu perfeksionis, atau karena lingkungan itu ketika dia waktu kecil, ya lingkungan itu selalu menganggap dia itu nggak sempurna. Wah, itu kamu gagal apa dan sebagainya. Seperti itu, ya. Oh iya, catatan juga nih, ya. Sebenarnya imposter syndrome ini juga tidak negatif-negatif banget ya, karena bisa jadi positif juga, di mana orang akan menjaga prestasinya itu dengan tetap baik, ya. Dia akan menjadi motivasi tersendiri lah gitu untuk tetap menjaga performanya dengan baik. Tapi kalau berlebihan, nah itu baru yang perlu diantisipasi. Nah, sekarang apa yang bisa Anda lakukan kalau ini terjadi pada Anda? Atau kalau terjadi pada orang tua Anda misalnya, ya, atau rekan di sekitar Anda. Yang pertama, ketika ini terjadi, maka yang harus Anda lakukan adalah tenang, relax, Anda tidak sendirian, ya. Karena imposter syndrome ini adalah sesuatu yang umum. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang hidupnya perfect, sempurna. Jadi ketika Anda merasa, waduh sedih, ya, cemas, ragu, ya, merasa, wah itu mah bukan karya saya dan sebagainya, tenang, Anda nggak sendirian. Hampir semua orang lain juga pernah merasakan hal yang sama. Hanya saja, biasanya mereka tidak memperlihatkan kecemasannya tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah Anda coba berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Terutama nih untuk Anda yang suka scrolling-scrolling di media sosial, yang ngelihat update teman-teman, ya, awas, ini hati-hati. Kenapa? Karena media sosial juga itu bisa menjadi pemicu imposter syndrome atau sindrom penipu. Kenapa? Karena gambar-gambar di media sosial itu, ya, postingan-postingan itu kebanyakan menunjukkan hidup yang sempurna, tanda kutip, ya, jalan-jalan ke pojok-pojok dunia yang eksotis, ya, ke pojok-pojok tempat mana, kemudian kulit wajahnya jadi putih, halus, sempurna, ya, nunjukin pasangan romantis, jalan-jalan ke gunung dan sebagainya, makanan yang nikmat dan sebagainya, kayaknya itu perfect banget, ya. Padahal, ya, itu tidak selalu demikian realitanya. Dan tanpa Anda sadari, kalau Anda terus-menerus membandingkan dengan orang lain, ya, itu jadinya bisa membuat diri Anda itu merasa jomplang. Wah, ternyata saya tidak sesukses seperti itu. Padahal bisa jadi dalam realitanya sebenarnya Anda itu lebih oke dari dia. Gitu, ya. Nah, terus apa nih yang bisa Anda lakukan untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Anda bisa melakukan positive self-talk atau bicara positif terhadap diri sendiri, ya. Ini penting nih, ya, positive self-talk. Kemudian Anda bisa melakukan sesuatu yang Anda sukai dan bersyukur. Nah, ini penting juga. Nanti ini berhubungan sama poin berikutnya. Karena dengan bersyukur, ya, dan menggali apa yang Anda miliki, bisa jadi rasa bahagia Anda itu akan semakin bertambah banyak dan menjadi tidak terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain, ya. Kemudian, atau Anda juga bisa mencoba, nah ini suka banyak dilakukan nih, coba puasa media sosial, ya. Jadi stop media sosial 2 minggu, 3 minggu, ya, berhenti, ya gitu, nggak ngelihat postingan-postingan orang. Coba, ya gitu, sampai Anda nggak lagi kepo, ya, nggak lagi penasaran, atau sampai Anda itu tidak lagi terganggu dengan postingan-postingan sempurna dari sekitar Anda. Ya udah, fokus aja pada diri Anda sendiri, ya. Jadi targetnya, harapannya adalah bisa membuat Anda menjadi lebih percaya diri, ya, menjadi lebih mencintai diri sendiri, seperti itu, ya. Kalau Anda sudah mencintai diri sendiri, ya, tadi yang positif self-talk juga, biasanya itu membuat Anda tidak lagi terpikirkan untuk membandingkan dengan orang lain, ya. Dan dampaknya, ya, hidup Anda biasanya akan jauh lebih bahagia. Nah, ayo yang suka medsos-medsosan, terutama yang waktu lagi senggang, ya, yang mau tidur, yang lagi istirahat medsosan, coba mulai dari sekarang latih puasa medsos. Alihkan ke baca buku, nonton motivasi, ya, atau hal-hal yang bermakna lainnya, ya, bikin strategi, visi misi dan sebagainya. Yang ketiga, coba untuk mengakui dan menikmati kesuksesan Anda. Ini masih ada hubungannya dengan bersyukur tadi yang sempat disinggung. Jadi, imposter syndrome itu juga bisa Anda hadapi dengan cara ini, ya. Jadi setiap kali Anda berhasil meraih kesuksesan, ya, coba biasakanlah untuk mengakui bahwa kesuksesan tersebut salah satunya adalah hasil dari kontribusi usaha Anda, kecerdasan Anda, ikhtiar Anda, keahlian Anda, ya. Selain bisa jadi memang ada bantuan sekitar, ya, juga misalnya izin dari Yang Maha Kuasa, dari Allah gitu, tapi tetap Anda harus mengakui bahwa ada kontribusi Anda di situ. Ini penting.
Anda ketika berhasil juga Anda bisa mensyukuri, termasuk memberi self reward. Ya, misalnya Anda pergi makan ya bersama teman-teman Anda, ayo kita syukuran, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya yuk kita nonton bioskop bareng-bareng untuk syukuran, boleh ya. Mau sedekah ke sana sini, boleh ya. Intinya adalah coba memberi reward atau hadiah terhadap diri Anda sendiri ketika Anda mencapai suatu target atau kesuksesan tertentu. Selain itu, nah ini juga menarik nih ya. Ini nggak mudah ya, terutama untuk yang nggak biasa. Coba berlatihlah nerima pujian dari orang lain secara proporsional, sehingga Anda bisa lebih menghargai setiap usaha dan kesuksesan yang Anda raih ya. Nah, ingat ya, menerima secara proporsional ya. Kadang kebanyakan itu mereka menerima pujian ya itu nggak proporsional. Contoh, ada yang dia terlalu tinggi, berlebihan ya, jadi wah iya dong gue gitu, gue ya gitu. Nah itu juga jadinya nanti mudah tertipu oleh pujian-pujian. Nah di sisi lain banyak di antara kita yang terlalu rendah ya, jadi yang merasa bahwa ketika dipuji teh enggak, itu bukan usaha saya ya gitu, saya nggak layak dipuji dan lain-lain. Awas, dua-duanya ini baik yang berlebihan atau yang kekurangan ya, yang merasa dirinya nggak pantas, itu dua-duanya bisa mengarah ke arah imposter syndrome ya. Nah, jadi coba untuk belajar menerima pengakuan atau pujian orang lain selama proporsional ya. Misal contohnya Anda bikin kue bagus ya gitu, hasil usahanya orang ada yang bilang wah ini bagus ya. Nah Anda bisa bilang oh iya alhamdulillah masya Allah tabarakallah misalnya ya gitu, supaya nggak kena mata misalnya. Tapi Anda terima itu ya, jangan yang serba ditolak ya, yang wah enggak kok, enggak ini kebetulan aja, wah alatnya canggih ini mah bukan karena saya. Jangan. Belajar untuk apa? Untuk nanti ketika ada ketika momen imposter syndrome itu muncul ya, Anda bisa oh iya ya ada kontribusi Anda di situ. Itu contohnya ya. Coba duduk ya, tenang, tulis prestasi Anda, apa yang Anda lakukan, kemampuan apa saja ya yang telah Anda raih ya prestasinya. Terkadang dengan Anda tulis prestasi Anda ya, apa yang Anda lakukan ya, kontribusi ya hal-halnya ya, mau pemikiran, mau usaha, mau dari uang, mau dari waktu, dari apapun itu biasanya membuat Anda jadi ingat lagi, oh iya, saya berkontribusi atas keberhasilan itu, sehingga wajarlah gitu ketika saya layak mendapatkan pengakuan itu ya. Jadi kayak Neil Armstrong lah tadi, dia merasa tidak apa-apa ya, bukan siapa-siapa. Nah, dengan dia itu ibaratnya ya mencatat, oh iya ya ternyata di situ ada kontribusi saya juga di situ ya, karena kan nggak semua orang tuh berani ke bulan ya, nggak semua orang bisa, nggak semua orang punya daya fisik yang luar biasa yang dibulak-balik di kursi dan sebagainya. Oh iya ya gitu. Nah itu bisa menjadi penerimaan dirinya ya, seperti itu. Jadi yang keempat ini adalah simpan baik-baik rasa syukur dan pujian atas segala kerja keras yang pernah Anda terima. Jadi kalau diulangin lagi, yang pertama adalah Anda merasa tenang ya. Imposter syndrome ini bisa terjadi pada siapa aja, dan kebetulan saat ini terjadi pada saya nih misalnya ya gitu. Yang kedua adalah berhenti membanding-bandingkan Anda dengan orang lain sekitarnya ya, terutama saat ini ya, saat Anda ini ya. Teman-teman yang kelihatannya berprestasi di sekitar Anda ya, itu stop ya. Fokus pada prestasi diri sendiri. Yang ketiga tadi adalah jangan lupa Anda tulis juga prestasinya Anda ya, yang pernah Anda peroleh, termasuk kontribusinya. Dan yang keempat adalah simpan baik-baik rasa syukur dan pujian atas segala prestasi yang pernah Anda terima tersebut ya, dari hasil kerja kerasnya. Nah itu Anda catat, sehingga ketika imposter syndrome itu datang pada Anda ya, Anda merasa tidak berharga atau apa, tenang ya, ada nilai-nilai positif dalam diri Anda yang sangat layak banget itu untuk Anda terima ya. Nah itu ya, semoga dengan cara-cara itu Anda bisa terbebas dari imposter syndrome atau sindrom penipu. Anda bisa menjadi orang yang lebih percaya diri, bisa menjadi orang yang lebih positif, dan menjadi orang yang lebih bahagia dengan segala kemampuan dan pengalaman Anda. Karena apa? Karena Anda itu unik dan berharga. Nah, jika Anda suka dengan materi seperti ini, Anda bisa pencet tombol subscribe-nya dan loncengnya, supaya nanti materi-materi bermanfaat berikutnya itu bisa Anda terima dengan segera. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.